Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua di sini Muhammad Dias Alkotsar ingin membuat tugas podcast dari matkul kesehatan mental yang bertemakan pentingnya menjaga kesehatan mental bagi anak dan remaja. Sini gua dengan narasumber siapa, Mbak? Tiara biasa dipanggil Vivi. Ya. Jadi langsung saja mulai ya. Mbak. Jadi Mbak itu sebelumnya kena kesehatan mental apa ya? Maksudnya didiagnosisnya kapan gitu? Kemarin tuh aku didiagnosis sebagai mempunyai penyakit mental bipolar sih mas. Oh itu didiagnosisnya kapan Mbak? Waktu aku SMA, kan sekarang aku udah kuliah nih. Pas SMA aku sempat ke psikiater untuk menanyakan diriku. Terus aku ternyata punya penyakit bipolar. Kalau boleh diceritain nih Mbak, bipolar itu penyakitnya biasanya Mbak itu ngerasa itu gimana sih? Maksudnya bipolar itu penyakit yang gimana gitu? Sampai Mbak ngerasa Mbak itu punya, ya saya ini bipolar gitu, sampai ke psikiater gitu. Awalnya gue tuh kayak mood gue tuh selalu berubah-ubah gitu loh. Kadang misalnya gue lagi senang banget nih hari ini, misalnya siang-siang gue lagi senang banget, tiba-tiba after 5 menit gue langsung ngerasa sedih, mau nangis banget gitu loh. Nah habis itu kayak di situ tuh sering banget, apalagi saat gue mau menjelang menstruasi. Di situ mood, mood gue berubah-ubahnya kayak parah banget itu loh, sampai mengganggu aktivitas gue. Jadi gue di situ kayak memutuskan untuk ke psikiater, dan ternyata gue didiagnosis sebagai bipolar itu mas. Jadi pas SMA itu benar-benar ngeganggu Mbak, kayak misal Mbak lagi main ya sama teman, terus kayak tiba-tiba bipolar tuh mood swing kan, mood swing nih, kayak lagi ngobrol sama temen nih, misal kayak lagi sama gue nih ngobrol, terus tiba-tiba mood swing gitu, gak mood langsung Iya. balik gitu apa gimana? Ya gitu, nggak sampai balik sih, tapi kayak aku kayak sadar diri aja, kayak nggak mau merusak suasana gitu. Tapi kalau dalam diri aku itu kayak nggak enak gitu loh, kayak guanya tuh kayak lagi happy lagi ngobrol gini, tiba-tiba gue distract apa sedih gitu loh, langsung kayak anjir, gue langsung diem gitu. Terus kayak teman-teman gue pada nanyain kan, kayak kenapa gitu dia diem gitu kan. Terus kayak ya gue jawab fine aja, karena ya gue nggak mau kan menunjukkan kesadaran gue gitu. Oh gitu. Terus kan tadi kan Mbak bilang, lu kan bilang di diagnosis tuh pas SMA kan. Jadi sebelum SMA itu lu cara menangani si bipolar ini gimana? Ataukah dengan didiemin aja gitu, atau ada hal lain gitu yang lu lakuin? Sebelumnya tuh gue nggak tahu kan kalau misalnya cara 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 ituin kalau misalnya buat kamu gimana. Nah tapi semenjak gue ke psikiater, gue tuh dikasih saran sama itunya, psikiaternya, kayak kalau misalnya gue lagi kambuh gitunya, gue kayak beralih ke makan yang enak. Kayak gue langsung ke mall biasanya, kalau nggak makan sushi atau ramen, yang hal-hal yang gue suka gitu loh. Oh gitu. Jadi benar-benar tahu cara mencegahnya itu pas habis ke psikiater gitu. Iya, soalnya kayak sebelumnya gue nggak tahu loh, kayak gue harus apa gitu. Kayak gue uh, cuma bisa diem aja ya, karena gue nggak tahu harus apa ya. Berarti emang sengaja gitu kan bipolar itu. Soalnya mengganggu banget sih, mengganggu pembelajaran juga. Kalau misalnya mengganggu teman-teman juga kan, kayak nggak enak kalau misalnya aku tiba-tiba bad mood gak jelas gitu kan, kayak aneh gitu ya. Berarti si bipolar ini berpengaruh itu kan. Berarti pas, apalagi pas tadi bilang pas menstruasi. Iya, ya itu apalagi itu ya kan, karena hormon juga kali ya, ya kan. Jadi kayak gue ngerasanya kalau diri gue makin parah kalau misalnya menstruasi itu. Soalnya kayak yang namanya cewek sih ya mas. Nah ya sih, Paham paham ya. sih, paham sih, benar sih. Ya makanya pas kalau cewek ya, makanya kalau ditanya apa langsung bete kan. Iya. Pantesan. Apa Tapi pas pacarnya mas gitu. aduh, nggak gitu dong. Tapi berarti nggak semuanya ini kan, berarti kalau misal ditanya terus mood swing itu nggak semuanya bipolar kan harusnya. Iya, nggak semuanya, tapi ya kita nggak boleh self diagnose kan, karena makanya aku lepas itu langsung ke psikiater untuk kayak menyatakan benar-benar apakah gue Periksa ini ya. apa enggak gitu. Oh iya ya. Berarti Mbak, kalau semisal dalam keadaan genting itu kayak semisal apa ya? Mbak kuliah kan tes tes apa gimana? Iya, tes. Tesnya. Semisal lagi ngerjain tugas kuliah gitu. Terus Mbak itu ngerasa bipolar tuh, bipolarnya kambuh gitu. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya kayak genting semisal tugas nih. Tugasnya udah tenggatnya deket banget gitu.
Nah itu gimana? Apakah harus Mbak itu harus tadi bilangnya ke mall kan? Mm. Masa harus ke mall dulu gitu? Kan tugas sudah dekat gitu. Ya ya kan karena karena gue tahu kalau misalnya gue tuh punya itu, jadi kayak gue kalau misalnya mau ngerjain tugas dan gue merasa punya itu, jadi kayak gue ngerjain tugasnya di luar loh. Jadi sekalian sekalian Oh enak ya, ya. juga, Jadi jadi kayak kayak gue ngerjain. mengantisipasi. Ya ya, berarti ngerjain tugasnya sekalian di tempat sushi gitu. Iya iya, tapi kayak makan dulu, habis itu kayak pulang gue kafe atau kemana gitu loh. Biar sekaligus aja ya. Dan terus kayak ya gue tahu maksudnya kayak, jadi gue nggak pernah ngerjain tugas waktu deadline banget hamin 1 jam gitu, enggak. Kayak Takut. paling minimal hamin 1 hamin 2. Ya, takutnya gue kayak gitu, jadi kayak gue udah tahu diri lah ya. Oh ya, ya. Oh ya nih Vi. Jadi gua kan waktu itu punya pacar, punya cewek lah. Jadi cewek cewek gue itu kayak misal dia ngirim pap foto dia kan, terus dia ngirim pap semisal jam 3 nih, di jam 3 kirim, ya gue puji dong sebagai cowok, Iya. puji cakep lah apalah set, bla 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 bla, terus dia senang tuh, seneng banget set, terus tiba ya ngobrol kita normal lah, ngobrol pada cewek pak, apa maksudnya pasangan pada umumnya, terus tiba-tiba kayak jam 5 atau nggak habis maghrib dia tuh marah tuh ke gue tanpa sebab, dan itu juga bukan pas dia menstruasi atau head ya. Nah, apakah itu jatuhnya itu termasuk bipolar apa gimana? Kalau dari segi lu kan yang udah kayak ke psikiater, udah merasa bipolar, udah kayak ya udah inilah apa suhu bahasanya suhu Paham paham suhu di paham. bipolar lah bahasanya ya. Iya, paham paham. Itu tuh maksudnya dia tuh bipolar juga apa gimana sih? Kalau setauku ya, maksudnya dari pengalaman-pengalamanku, itu tuh kayak kita tuh nggak bisa langsung, kalau misalnya langsung itu nancepin itu bipolar atau bukan loh. Oh ya ya. Kayak kita harus lihat dari backgroundnya dulu nih, ini kayak dia kayak gini kenapa gitu. Biasanya kalau kayak gitu tuh ya paling kan namanya cewek, dan yang namanya cewek dan dia punya pacar, jadi ya pasti dia minta validasi dong. Iya. Nah ya jadi paling itu lo kurang bervalidasi aja sih. Berarti gue yang kurang nih. Iyalah, Padahal namanya cewek. gue udah puji banget nih, masih aja gue yang kurang nih. Iyalah, masih lah. Nah itu ya balik lagi ke hubungan kalian, tapi itu tuh nggak bisa langsung loh dijadiin sebagai apa namanya, bipolar Didiagnosa nih, gitu. ya ini bipolar nih gitu. Itu kan masih banyak loh ininya apa Penyebabnya. penyebabnya. Berarti nggak bisa langsung didiagnosis kalau itu tuh bipolar gitu. Iya. Berarti Ya waktu itu aku juga pas hubungan sebelumnya aku pernah punya cowok kan. Nah, habis itu aku tuh mood swing juga gitu loh. Nah tapi karena kayak dari sebelum pacaran aku tuh udah alert gitu loh ke cowok, kalau misalnya disclaimer ya, iya disclaimer gitu, kalau misalnya aku tuh punya penyakit mental bipolar, jadi dia tuh kayak memaklumi gitu loh kalau misalnya kayak gitu. Tapi kan aku juga tahu diri, masih kayak nggak yang bete kayak nyalain dia, maki-maki dia atau apa. Jadi kayak aku selalu bilang aku lagi butuh sendiri, tolong hargain ini Oh, aku, berarti keputusan bilang aku. ya. Iya, jadi kayak ya dia beneran diemin, tapi dia make sure aku kalau misalnya aku bener-bener baik aja gitu loh. Itu Tapi sih. itu berarti pacaran tuh sesudah lu tahu kalau lu bipolar Iya, atau lu belum? sesudah tahu kan. Jadi pas PDKT tuh aku ya seleki biasa aja gitu loh. Terus kan pas PDKT juga aku, yang itu kan SMA kan, aku tuh di situ cek loh aku, tapi tanpa sepengetahuan dia kalau aku cek ke psikiater itu. Habis aku cek psikiater, aku yang memberanikan diri loh. Awalnya aku malu loh, maksudnya kayak anjir aku punya penyakit mental kayak gini gitu loh. Terus Iya kayak sih. ya kan, terus habis itu akhirnya dia kayak mancing aku buat cerita, dan kayak make sure kalau misalnya cerita ke dia tuh safe banget. Terus akhirnya ya udah aku cerita ke dia, dan akhirnya dia tahu, tapi dia tetap bisa nerima aku sih. Jadi emang udah disclaimer berarti ini dari PDKT. Iya, maksudnya kayak ya aku takutnya dia nggak bisa ini kan, Dia nggak bisa nerima. iya nggak bisa nerima. Nanti Malah iya, yang ada kan jadi masalah terus. iya sih, benar sih. Berarti kan dari itu tuh ngomong kan, berarti intinya mah ngomong kan. Ini komunikasi sih, itu Ya, itu bukannya kuncinya. silent treatment kan berarti. Nggak boleh. Berarti kalau silent treatment Iya. kan malah jadi masalah baru. Iya, lah. itu masalah baru sih. Bukannya menyelesaikan, malah menambah. Berarti si misal dari lu ya, kalau misal lagi kayak tadi tuh udah terjadi bipolar gitu, kayak lu tuh lebih milih sendiri nanganinnya atau kayak kan lu udah punya pacar nih, sama cowok gitu. Biasanya kan kalau sama cowok kayak lebih
bahagia lah, lebih ada kayak nanti lu keluh kesah apa segala Iya. macem. Ya, tapi sepengalaman aku sih enggak, aku sih lebih yang sendiri sih ya kalau, tapi soalnya kalau sama cowok kayak aku nggak bisa aja kalau diganggu gitu loh. Lebih enak sendiri Iya, ya lebih enak ngapa-ngapain sendiri ya. kayak jadi aku kayak pergi kemana-mana sendiri, tapi cowokku tuh tahu kalau misalnya aku lagi mana dan iya. gimana, jadi kayak dia tetap make sure aku like baik-baik aja. Protek gitu ya, Iya, ngapain di, iya benar-benar, berarti iya tetap ngabarin tetap ya. tetap tapi ya nggak aku kabarin, tapi aku kayak kasih fanmai gitu loh, kayak lacak ya Kalau sebenarnya. gitu. Berarti ngomong juga kan kalau gue ini lagi ini dan ini dulu, Jangan ganggu ya. ganggu dulu. Berarti cowoknya keren juga tuh, paham banget tuh, gila. Kan udahan. Wis. Ya teman-teman. Eh, Teman-teman kawan. jadi kan gue ada tahu tuh cerita tentang lu sama pacar lu. Hmm. Nah kalau kalau misal nih cerita, maksudnya dari lingkungan sosial sama keluarga lu gitu, itu gimana? Apakah mensupport apa gimana? Yang pertama kan dari temen dulu ya, dari sosial juga masuk ke temen juga kan. Ya, ya. Nah, kalau dari lingkungan gue yang itu sih mereka support aja, bahkan mereka awalnya nggak tahu loh misalnya kalau misalnya gue karena gue tuh kayak seenggak Cerita. iya setertutup itu loh kalau misalnya tentang perasaan gue, walaupun gue ekstrovert nih ya, tapi kayak gue tetap gak mau lah ngeliatin kalau misalnya gue kayak gini kok kayak gitu. Nah kalau temen tuh gue berani cerita juga pak ya saat gue setelah dari psikiater itu kayak pokoknya gue buka-bukaan ke semua orang kalau misalnya gue punya penyakit keluar tuh waktu gue habis dari psikiater itu. Jadi kayak sebelum itu gue nggak, soalnya karena gue nggak mau self diagnose gitu kan. Jadi teman-teman gue juga memaklumi itu, kayak oh kayak dia memberikan semangat, memberikan dukungan juga. Berarti itu, tapi temen lu, misal lu udah ada teman nih, temen lumayan dekat. Nah sebelum lu didiagnosis lu deket banget tuh. Setelah didiagnosis apakah ada yang menjauh ataukah ada kayak bocah ini mah bipolar lah, Gitu ya. bipolar ngapain gua sama dia gitu, ngapain teman dia, ada yang gitu nggak? Apa benar-benar semuanya tuh mensupport gitu? Karena lu tuh milih-milih teman kan, lu tadi kan pasangan juga milih-milih, teman juga berarti harusnya milih-milih juga Iya. dong. Nah, apakah ada yang kayak ngejauh gitu apa gimana? Kalau yang temen deketku yang temen deket yang lingkup deket banget kayak sahabat bestie forever itu kayaknya gue tuh nggak ini ya, mereka tuh kayak masih malah mensupport, nggak ada yang jauh, kayak nggak ada yang berubah, kayak malah mereka tambah care sama gue, tambah peduli sama gue gitu ya. Baik, baik. Tapi kalau misalnya teman-teman yang kayak ya teman sekedar temennya kan, gue nggak ngasih tahu dong kalau misalnya gue tuh pernah punya kayak gitu. Jadi kayak kayak mereka nggak akan peduli juga. Jadi kayak ya udah gue cukup tahu ke teman-teman deket gue aja. Itu kan dari teman-teman dekat lu nih. Kalau misal dari keluarga nih, jadi keluarga lu apa mensupport juga kan? Kelas SMA kan ke psikiater. Nah itu lu datang sendiri dengan kesadaran sendiri apa kayak lu cerita dulu ke orang tua kalau lu gini terus orang tua lu nyaranin ke psikiater atau gimana, atau kayak lu datang ke psikiater sendiri atau kayak langsung sama orang tua lah, bu saya kayaknya harus perlu ke psikiater deh gini deh gitu. Kalau aku sih enggak ya, soalnya emang awalnya aku cerita kayak Ma kalau misalnya aku tuh kayak ngerasa diri ya, ngerasa perasaan aku aja, kayak aku tuh kadang bahagia, kadang langsung sedih, atau lagi sedih tiba-tiba lagi seneng banget gitu. Kayak pokoknya aku ngeceritain semua hal ke orang tua aku kan, ke dua orang tua aku. Nah mereka kayak mereka tuh kayak langsung apa kamu ke psikiater aja gitu loh, maksudnya kayak biar gue dikasih Gitu. iya tahu, dan gue dikasih obat juga kan. Oh lu jadi dikasih obat? Iya sempat dikasih obat gue, tapi kayak itu nggak lama karena ya gue nggak yang level gitu banget lah ya. Berarti lu nggak separah itu ya? Iya, soalnya karena lingkungan gue juga kayak merangkul gue banget ya. Jadi kayak sangat mensupport, jadi kayak teman-teman gue gini-gini, keluarga gue gini. Iya, jadi kayak gue nggak ambil pusing gitu loh, jadi kayak gue menjalani hidup seperti biasanya aja. Terus kayak akhirnya gue ke psikiater sama orang tua gue tuh, kayak orang tua gue nganterin. Waktu itu ya gue lagi kerja sih, tapi gue jadi sama ibu gue doang. Habis itu gue ke dalam sendiri kan, nggak boleh bareng-bareng. Habis itu yaudah, habis itu psikiaternya ngomong dulu ke orang tua gue kalau misalnya gue tuh ada ini. Cerita yang lu ceritain ke orang tua diceritain dulu ke psikiaternya. Iya, gue sebenarnya nggak dikasih tahu sama psikiater loh gue tuh kenapa gitu loh. Soalnya karena mungkin gue masih di bawah umur kali ya waktu itu ya, kan SMA gitu. Iya kan. Nah terus habis itu
ya udah orang tua gue kayak ya tahu gitu bla bla bla. Nah abis itu gue tahu abis itu gue baru tahu dari orang tua gue kalau misalnya gue punya ini gitu. Orang tua gue ngasih tahu ke gue kalau misalnya kayak gini kayak gitu. Terus kayak gue oh ya udah gitu. Dan ya udah akhirnya gue merasa fine fine aja sih selama ini. Kayak gue udah merasa diri gue gak kamu-kamuan lagi. Karena disupport banget nih. Karena mereka udah mulai, karena mereka langsung jadi peduli itu loh. Oke, gue rasa cukup ya Vera. Makasih Aman banyak banget lo udah mau ya. datang ke podcast gue ini. Terus maaf juga ya kalau ada misal tadi pertanyaan gue terlalu menyinggung privasi Anda ya. Iya, aman banget, aman banget, aman. Maaf banget ya. Ya, Ya, cukup oke. aman banget. Jadi juga oh ya juga guys, buat kalian yang memiliki penyakit mental ataupun itu yang didiagnosis ataupun tidak ya, seperti Mbak Vera gitu, kalian tetap semangat ya guys. Jadi kalian itu jangan jangan apa ya, silent treatment lah. Kalian itu jangan merasa sendiri, kalian itu jangan merasa tidak ada yang memvalidasi kalian itu jangan merasa kayak intinya mah jangan ngerasa bener-bener kalian tuh di dunia itu sendiri, kalian enggak lah. Soalnya mbak kayak contoh lah BPR ini, jadi dia itu cerita ke orang tua, cerita ke pacar, buat kalian punya pacar cerita ke pacar, buat ke temen juga, ke teman dekat yang kalian percaya itu pasti ada aja yang support lah guys. Jadi buat kalian tetap semangat ya. Terus juga buat kalian-kalian juga nih yang kayak gua gitu, yang kagak ngerasa punya penyakit mental ataupun kagak kagak kenapa-napa lah, intinya kalian respect lah sama yang memiliki punya penyakit kayak Sepiara ini. Kayak dan itu harus respect ya guys. Bantu semisal kalau dia cerita ya kalian temenin, kalau butuh apa-apa ya kalian bantu, kalau semisal butuh saran atau apapun kalian juga bisa bantuin juga, misal kayak bantu saran cerita ke orang tuanya lah, bantu saran cerita ke psikiater lah, kalau butuh temen ke psikiater kalian temenin lah gitu lah guys. Jadi saling respect dan saling membantu aja ya. Oke guys, terima kasih semua.